banyak pertanyaan yang masuk ya tentang kejadian di tahun 2026 ini. Dari yang masalah soal satanik, dari yang rencana 10 hari kegelapan tentang satanik, lalu tentang kiamat di bulan November, tanggal berapa katanya, tanggal 16 ya kalau nggak salah ya, pokoknya intinya November lah ya. Itu banyak sekali yang minta saya untuk bersuara gitu ya, untuk membahas persoalan ini gitu. Dan maaf saya baru sempat hari ini gitu ya. Teman-teman, kalau kita bicara tentang masalah kiamat ya, prediksi kiamat, dan ini menjadi seperti berita besar. Sebenarnya kita itu sudah mengalami yang namanya berita akan terjadi kiamat itu tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. Hah? Tahun 2000 kan ya, tahun 2000 gitu ya. Itu sampai ada keluar filmnya ya, film Hollywood sampai keluar gitu ya, tahun 2000. Di situ sebenarnya berita ini nih sudah dibumingkan, sudah dinaikkan ya. Sebenarnya kalau saya tanggap, saya prediksi gitu ya, berita ini dikeluarkan ada beberapa saat-saat atau waktu-waktu tertentu, dikarenakan memang ada tujuan tertentu gitu loh. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ketika manusia itu akan panik gitu ya, mengalami sebuah kondisi katanya kiamat, khususnya bagi mohon maaf ya yang secara mungkin tauhidnya kendur gitu ya, atau sama sekali tidak ada. Nah, itu akan menjadi sebuah psikologis yang benar-benar menyerang gitu. Dan terutama untuk anak-anak kecil gitu ya, anak-anak remaja. Nah, itu sebenarnya menurut saya nggak bijak dengan menyebarkan berita tersebut gitu ya. Nah, kalau prediksi saya, apakah benar-benar terjadi? Prediksi saya sebenarnya gini, kalau berdasarkannya masalah populasi, ya memang kan dunia ini populasinya sudah sangat berlebihan gitu ya. Penggunaan perusakan alam juga, pemanfaatan alam juga sudah kelewat batas gitu ya. Dan memang banyak sekali kerusakan-kerusakan alam. Sepanjang saya jalan gitu aja, saya melihat bagaimana kerusakan-kerusakan alam gitu ya. Jadi saya juga sebenarnya kayak ngebatin ya, wajar kalau sekarang ini posisinya alam itu lagi banyak goncangan atau lagi banyak bencana. Sebenarnya karena selalu saya bilang bahwa bumi kita lagi kondisi kesakitan gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kayak ada pentataan ulang kembali gitu ya, peradaban baru kembali untuk ibu bumi ini gitu. Paranormal pun melanjutkan pandangannya bahwa keresahan yang muncul bukan semata tentang tahun 2026. Dalam pengamatannya, tanda-tanda yang dikhawatirkan banyak orang sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ia melihat bahwa gejala itu sudah berjalan perlahan, bahkan sejak bertahun-tahun lalu, hanya saja kini terasa semakin jelas dan sulit diabaikan. Ia menggambarkan kondisi bumi saat ini seperti sedang mengalami pembaruan ulang, layaknya sistem yang terus dipaksa bekerja tanpa henti, hingga akhirnya harus menata ulang dirinya sendiri. Nah, kalau karena masalah alasannya karena populasi, terus akhirnya menyebabkan kerusakan alam, lalu berlanjutnya akan susahnya bahan-bahan makanan gitu ya, sumber daya alam gitu kan. Itu sebenarnya tidak perlu tahun 2026, tidak perlu bulan November, tidak perlu tanggal 16, itu sudah terjadi. Beberapa tahun ini sudah terjadi, 10 tahun ini sudah terjadi gitu. Nah, itulah yang akan berakibat adanya bencana gitu. Jadi bumi itu kayak ngupdate ulang gitu. Kalau handphone tuh kayak, kalau itu tuh di apa ya, di update ulang lah, intinya seperti itu.
Kalau teknologi itu diupdate ulang seperti itu gitu loh. Nah kalau untuk masalah kiamat gitu, kalau kita dalam bahas masalah agama gitu ya, sebenarnya kiamat itu kan ada kiamat kecil, kiamat besar, ya nggak sih? Ya kan, mungkin teman-teman udah pernah dengar seperti itu. Tuh. Nah sebenarnya dengan keadaan bencana seperti ini, dengan keadaan itu udah termasuk dengan lingkungan pergaulan yang marak sekali yang namanya kehidupan bebas gitu ya. Dan semua segala apapun dihalalkan untuk hal-hal yang istilahnya menentang agama gitu ya, itu dihalalkan kayak di manusiawi aja gitu loh. Sebenarnya itu sudah masuk ke fase yang namanya kiamat kecil gitu ya, tetapi bukan maksud versi bahwa akan terjadinya kiamat gitu loh. Maksud aku seperti itu. Kalau kiamat yang seperti kiamat yang dibayangkan seperti apa, tidak ada yang pernah tahu kiamat itu kapan ya, dan tidak bisa ditentukan jamnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya untuk kiamat, karena kiamat itu adalah merupakan sebuah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah paten gitu. Nah kita sebagai manusia hanya mempersiapkan nih sebelum itu terjadi apa yang harus kita persiapkan gitu ya, entah amal ibadah kita, entah karma baik kita gitu kan. Itu yang menjadi kayak amunisi atau bekal kita untuk perjalanan yang panjang nanti di sana gitu. Nah jadi bila mana prediksinya berdasarkan sebuah ilmiah gitu ya, kalau menurut saya itu hanya sebuah kosakata yang dibesarkan. Tapi kalau dia masuknya ke memprediksi sebenarnya seperti kiamat yang dimaksud dalam versi agama, itu menurut saya tidak gitu. Tapi kalau kayak kosakata gitu, bahkan akan terjadi seperti itu gitu kan ya, sebenarnya udah terjadi, dan itu bukan tahun 2026, 10 tahun yang kita mundur itu udah terjadi gitu. Populasi meningkat, tetapi masalahnya gini, kita harus punya plan A, plan B kehidupan gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa perencanaan gitu ya, itu harus punya gitu loh. Ya minimal kita harus menjadi manusia yang mandiri, yang tidak bergantung dalam situasi kondisi dengan orang lain gitu loh. Tetapi kita bisa mensituasikan dalam kondisi untuk diri kita dan keluarga kita. Minimal kalian semua bisa menjadi pemimpin untuk keluarga kalian, atau kalian menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi persiapkan itu secara matang ya, dengan ilmu yang banyak gitu ya. Perbanyaklah ilmu gitu, yang ilmu itu bisa bermanfaat untuk kalian gitu, berguna untuk kalian. Jadikan itu sebuah hal kebaikan gitu loh. Ya memang ini adalah sebuah teguran buat kita bahwa banyak manusia dengan kemodernisasi ini, memang tidak salah modernisasi, tetapi banyak manusia yang pada endingnya akhirnya melupakan yang namanya kacang lupa kulitnya. Maksudnya adalah melupakan yang namanya sejarah itu sendiri. Paranormal pun kembali menyoroti bahwa di balik isu besar yang beredar tentang kiamat November, sebenarnya tersimpan kegelisahan yang lebih dalam, bukan sekadar tentang akhir dari sebuah peradaban, tetapi tentang arah kehidupan manusia itu sendiri. Dalam penglihatannya, ia justru merasa bahwa fenomena ini bukan datang sebagai ancaman semata, melainkan sebagai sebuah teguran yang perlahan mulai terasa. Teguran yang tidak selalu berbentuk bencana besar, tetapi hadir lewat perubahan pola hidup, cara berpikir, hingga bagaimana manusia mulai dipaksa untuk kembali pada hal-hal yang selama ini ditinggalkan. Ia kemudian mengaitkan hal ini dengan dorongan yang semakin kuat, seolah manusia diarahkan untuk kembali mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem yang selama ini dianggap aman. Sebenarnya yang saya khawatirkan adalah ketika itu menjadi teguran. Kok kenapa kita disuruh mandiri? Kok kenapa kita disuruh
kembali ke dalam kehidupan yang tradisional, kayak menanam, mengelola makanan kita sendiri gitu loh. Kenapa? Itu sebenarnya poin pesannya tuh di situ. Hikmahnya tuh di situ. Karena pada zaman ini ya, pada saat sekarang aja sudah banyak yang sudah melupakan sejarah, malah menenggelamkan segala adat istiadat, segala hal tradisional sudah ditenggelamkan. Apalagi namanya adat istiadat, dibilanglah itu tidak baik, dibilang inilah, dibilang itulah, segala macam gitu loh. Sebenarnya gini loh, kita tuh antara agama dengan budaya harus nikah, harus kawin. Itu pesan saya selalu seperti itu, karena suka tidak suka gitu ya, itu harus selalu bergandeng tangan. Adat gitu ya, adat istiadat tanpa agama juga itu akan, kalau bahasa saya itu akan kayak bisa berakibat ke ya kayak layangan singit lah, seperti itu, bahasanya seperti itulah ya. Nah, begitupun dengan agama dan budaya memang harus kawin. Nah, yang saya khawatirkan adalah sebenarnya poin ini adalah kenapa kita harus introspeksi, kita selami. Kenapa ini menuntut kita untuk kembali ke kehidupan tradisional, menanam, beternak, ya kan? Seperti itu. Kita harus melihat perjalanan ke belakang kita panjang seperti apa. Nah, itu dia, makanya sejarah itu adalah jati diri manusia. Itu introspeksinya. Jadi makanya maksud saya, yuk kita perbaiki gitu loh. Yang segala adat istiadat kita harus dirikan lagi, kita hormatin. Ya memang itu sudah ada dari zaman kita tarik ke belakang pun udah ada, dan tidak salah. Ada hukum terbentuk dari adat istiadat, itu ada. Makanya juga pelajaran hukum ada hukum adat gitu loh. Jadi bahwa yang tidak semuanya namanya adat istiadat itu membawa keburukan buat diri manusia. Secara the real fakta kehidupannya, bahwa dari hasil budaya itu bisa menciptakan sebuah hukum gitu ya. Nah, itu maksud saya, kita ambil hikmahnya aja. Omongan yang November ini akan kiamat, tanggal 16 ya kalau nggak salah. Kita ambil hikmah. Kenapa semua berita itu mengajak kita kepada kehidupan tradisional? Kenapa semua berita itu mengajak kita ke dalam kehidupan sejarah? Poinnya yang harus kita temukan apa? Jadi bukan kita sambut dengan euforia ketakutan atau euforia kekhawatiran yang berlebih, tapi pesan moralnya apa gitu yang harus kita petik gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau dia bicara kiamatnya adalah versi kiamat seperti kiamat agama, itu saya nyatakan no, tidak ada seperti itu, karena saya juga masih yakin dan percaya kebaikan Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dan bijaksana terhadap kehidupan ciptaannya gitu.